Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang tercinta, berjumpa lagi dengan Gamai Wisata Online Yogyakarta, Keol, dengan saya Joko Brono pada acara pembahasan penilaian akhir semester 1 atau PAS 1, dan kali ini melanjutkan tentang fisika. Fisika yang mulai sekarang adalah fisika yang mulai nomor 11 ya. Untuk yang nomor 1 sampai dengan 10 sudah pada tayangan video yang sebelumnya. Oke? Baik, kita mulai saja untuk nomor 11. Adik-adik, perhatikan gambar pesawat sederhana di bawah ini. Yang nomor 1 itu ada apa itu? Ya, tang. Nomor 2 itu ada apa namanya? Angkutan pasir. Yang nomor 3 gunting, dan yang nomor 4 ini adalah pisau. Pesawat sederhana di atas yang tergolong dalam pengungkit jenis pertama ditunjukkan gambar yang berlabel nomor titik-titik. Yang A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, dan D 3 dan 4. Oke, bagaimana pembahasannya? Kita simak berikut ini. Ayo kita bahas bersama-sama, adik-adik. Di sini yang ditanyakan adalah pesawat yang masuk jenis pertama. Ingat ya, pesawat itu ada 3 jenis, 1, 2, dan 3. Untuk jenis yang pertama, paling ujung ini adalah beban atau BBN, kemudian penumpu, yang berikutnya adalah titik kuasa. Kira-kira kalau digambarkan begini, misalkan di sini ada nah ini engselnya di sini, ini namanya tumpuan ya, tumpuan. Kemudian di sini ada beban. Nah, ini beban ya. Nah, ini beban. Maka di sini adalah untuk kuasanya. Nah, ini misalkan untuk menyeimbangkan ini ke sini, maka harus ditekan ke sini. Nah, ini F. Kira-kira begini. Nah, yang tumpuannya di tengah di antara keempat gambar ini yang mana? Nih, ini tumpuan ya. Pengungkitnya ada di tengah. Oke. Contreng ya, 1. Ini tidak, ini di ujung ya rodanya, bukan. 3, ya ini di tengah juga kan, mirip sama ini. Ini tidak ya. Maka yang masuk dalam pesawat jenis pertama itu gambar nomor 1 dan 3. 1, 3 adalah jawabannya B. Nah, untuk jenis yang berikutnya Anda akan dibahas pada nomor yang lain. Oke, jelas ya? Baik, kalau gitu kita teruskan ke nomor selanjutnya. Untuk selanjutnya, nomor 12. Berikut contoh pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pahat. 2. Anak tangga. 3. Skrup. 4. Gunting. 5. Staples. Dan yang ke-6, pemotong kuku. Pesawat sederhana yang menerapkan konsep bidang miring adalah A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 4, dan 6, dan yang D 4, 5, dan 6. Mari kita analisa bersama-sama. Oke, bagaimana analisanya? Bidang miring itu adalah sesuatu yang diusahakan supaya ada sudutnya terhadap bidang datar dalam rangka untuk memperingan. Nah, kira-kira yang mana? Yang jelas, yang gampang ditebak itu anak tangga. Ini. Nah, kemudian termasuk mana? Ini skrup juga. Skrup. Dan yang staples ini enggak ya? Ini staples tidak. Gunting juga tidak. Pemotong kuku ini juga tidak. Ini sistemnya pemotong kuku itu kayak pengungkit. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah 1, 2, dan 3. Pahat, jelas ya. Orang mahat pasti condong atau miring. Kalau tegak susah memahatnya. Oke ya, jawabannya berarti yang ini, yang A. Oke, baik, kita teruskan ke nomor berikutnya. Baik, adik-adik, kita teruskan nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya ya. Panjang pungkit di atas itu 9 meter. Ini 9 meter ya. Besar keuntungan mekanik pesawat sederhana tersebut adalah A 1/3, B 1, C 3, dan D 6. Ini di sini ada tumpuan dan ini ada beban 900 Newton. Ini jaraknya dari tumpuan ke beban itu 3 meter. Baik, seperti apa jawabannya?
Yuk kita bahas bersama-sama. Keuntungan mekanik. Bagaimana cara mencarinya? Keuntungan mekanik disingkat apa ya? KM ya. Adalah perbandingan antara lengan kuasa dibanding lengan beban. Lengan kuasa itu apa? Lengan kuasa itu adalah dari mulai tumpuan sini sampai dengan ke ini, titik kuasa. Namanya lengan kuasa. Dari sini sampai sini dalam soal dikatakan 9 meter. Ini 9 meter ya. 9. Lengan beban itu adalah jarak dari tumpuan ke beban, yaitu nih 3 meter. Oke, masukkan sini. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 3. Jawabannya ini yang C. Gampang ya? Ya, nomor selanjutnya, nomor 14. Perhatikan prinsip kerja pengungkit atau tuas pada rangka tubuh kita berikut. Ini gambarnya adalah apa? Rahang ya. Kemudian yang ini tumit, bertumbuh untuk orang yang kalau apa namanya, jinjit ya. Kemudian yang berikutnya ini orang yang lagi gini. Oke, sekarang prinsip kerja pesawat sederhana yang sesuai dengan gambar di atas berturut-turut, yaitu A. Tuas jenis 1, 3, dan 2. B. Tuas jenis 1, 2, dan 3. C. Tuas jenis 2, 1, dan 3. Dan D. Tuas jenis 3, 2, dan 1. Oke, mari kita analisis bersama-sama. Kita kembali ke yang ada gambarnya tadi. Coba adik-adik lihat ini, jenis tuas ya, ada 3. Prinsipnya adalah untuk tuas jenis 1 itu tumpuan ada di tengah, kemudian yang di ujung beban dan kuasa. Kuasa itu artinya gaya ya, ditarik atau ditekan, itu namanya kuasa. Nah, contohnya misalkan gunting. Tadi udah kita bahas ya, yang nomor berapa itu di depan ada gunting sama catut ya, gunting, catut, termasuk linggis. Kemudian untuk nomor 2 atau jenis tuas yang kedua, itu tumpuan di ujung atau di pinggir ya. Kemudian yang di tengah itu beban. Beban di tengah, kemudian di ujung lagi kuasa. Sehingga tumpuan dan kuasa di ujung, sedangkan beban itu di tengah. Contohnya misalkan gerobak. Gerobak, kemudian pemotong kertas. Pemotong kertas tadi tahu ya, itu yang begini, ditekan gini, nah, itu tumpuannya di ujung ya. Kemudian yang terakhir, yang jenis 3, tumpuan masih di ujung, kemudian kuasa atau gaya dari kita, dorongan atau tarikan, itu di tengah, sedangkan bebannya itu di ujung. Jadi yang di ujung, tumpuan dan beban. Contohnya misalkan ini pancing. Nah, pancing itu kan ujung kailnya itu kan di ujung kan. Nah, kemudian tangan kita sebagai tumpuan itu kan di ujung juga, di ujung apa namanya, pancingnya itu. Sedangkan di tengah itu adalah kuasanya. Nah, kemudian ini contohnya pancing, sekop ya, dan cangkul. Nah, sekarang bagaimana untuk gambar A, B, dan C? Pertama kita lihat untuk gambar yang A. Gambar yang A, rahang, itu engselnya atau tumbuhannya itu ada di tengah, Jadi tumbuhan ada di tengah atau engselnya. Kalau kita apa namanya itu bergerak, gini, ini tumbuhannya di sini. Maka otomatis untuk rahang ini adalah masuk jenis yang pertama. Ini jenis yang pertama ya. Sekarang yang B. Yang B, tumbuhan ini ada di ujung. Nah, yang di ujung tumbuhan, kalau nggak 2, 3 ya. Nah, kemudian sekarang bebannya. Di manakah bebannya? Bebannya di sini, di tengah. Beban di tengah, kemudian kuasanya itu di sini, di ujung lagi. Di kaki bagian belakang. Dengan demikian, maka untuk yang gambar B itu sesuai dengan jenis tuas yang kedua. Tumpuan, beban, dan yang pinggir lagi kuasa. Jadi ini adalah yang jenis kedua. Nah, untuk yang gambar C, itu kalau kita lagi bergerak begini, itu coba lihat. Kuasanya atau gaya kita, tenaga kita, itu ada di tengah.
posisinya. Ada di tengah, berarti masuk jenis yang ketiga. Di antara ini kan nggak ada yang kuasa di tengah kecuali yang tiga ini, sehingga ini jenis yang ketiga. Jadi urutannya 1, 2, dan 3. Yang mana itu? Coba kita lihat jawabannya untuk A, B, C, D. Nah, coba kita lihat berturut-turut adalah jenis 1, 2, dan 3. Yang mana? Ternyata yang ini, yang B. Oke, jawabannya adalah B. Gitu ya. Baik, kita teruskan ke nomor berikutnya. Baik adik-adik, kita sampai kepada nomor terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Lihat, ada 2 orang akan menaikkan barang menggunakan bidang miring ya, menuju ke truk. Agar diperoleh keuntungan mekanik yang besar, sebaiknya yang harus dilakukan adalah, kita lihat jawabannya coba. A, mengganti papan miring yang ukurannya lebih panjang. B, mengganti papan miring yang ukurannya lebih pendek. C, meninggikan ujung atas papan miring di atas bak truk. D, mendekatkan ujung bawah papan miring ke bak truk. Oke, kalau begitu langsung saya analisa. Tentu saja kalau kita itu menggunakan bidang miring, ya, coba gambarnya tadi. Nah, coba lihat ini. Semakin menanjak, tentu akan semakin berat. Maka diusahakan supaya tanjakannya seminimal mungkin. Caranya bagaimana? Diperpanjang papannya sehingga kemiringannya jadi kecil. Kalau miringnya kecil, kita mendorong bebannya ke atas, itu jadi enteng. Itu namanya keuntungan mekanik. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya, agar diperoleh keuntungan mekanik yang besar, maka sebaiknya kita lakukan dengan cara memanjangkan atau memperpanjang ukuran papannya. Coba kita lihat jawaban yang sesuai. Yang A, mengganti papan miring yang ukurannya lebih panjang. Oke, jawabannya ini ya. Ini gampang ditebak, tidak sulit, karena ini sering kita lakukan sehari-hari. Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini pada acara PAS 1 serial fisika. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video yang mendatang. Bagi penggemar fisika pasti akan semakin mantap, dan bagi yang kesulitan fisika, mudah-mudahan ini akan bisa membantu kalian. Baik, salam sukses, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.